tema kita adalah More of God bagian yang ke-10. Dan subtemanya adalah tentang appointment. Appointment yang kita tahu adalah tentang perjanjian, janji temu. Tapi kalau kita baca di kamus banyak sekali arti dari appointment. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah appointment dalam konteks penunjukan, penetapan atau pengangkatan. Penunjukan, penetapan atau pengangkatan. Nah, kenapa sih kita belajar tentang more of God atau Tuhan yang lebih lagi? Karena kita itu mau dibawa masuk lebih dalam. Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa. Rahmatnya selalu baru setiap hari bagi kita. Ada Tuhan yang lebih lagi yang perlu kita kenali dan kita alami. Kalau kita sudah mengalami more of God, tujuannya supaya kita bisa memberkati orang lain dan memuliakan Bapa di surga. Kita mau baca ayat kunci yang setiap seri kita pasti baca. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21 kita baca sama-sama, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai penetapan itu saya coba kasih analogi ya. Misalnya di pemerintahan presiden, menteri atau siapapun yang memiliki otoritas membuat sebuah ketetapan. Nah, ketetapan itu harus dilakukan oleh masyarakatnya. Kalau kita tidak melakukan ketetapan itu, maka akan ada konsekuensi yang menyertainya. Tahukah kita sebagai anak-anak Tuhan ada ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam firman Tuhan. Cuma kita jadi orang Kristen kadang kurang menyadarinya. Kita jalan semau kita hidup seenak kita dan kita lupa ada ketetapan-ketetapan yang harus kita hidupi. Sehingga kekristenan kita biasa-biasa aja, kita nggak ngalami more of God. Nah, saya kutip satu ketetapan yang mungkin kita bisa melakukannya setelah pulang dari kebaktian ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ayat yang sudah sangat sering kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Ada kata apa? Ketetapan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita suka potong ayatnya, cuma seneng bagian bawahnya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita udah minta-minta, kok gak dikasih-kasih? Kita lupa bagian awalnya. Nah, saya mau coba menjelaskan ayat ini supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Ya, nanti mungkin bisa ditayangkan atau gimana, tapi saya coba tulis. Nah, tema kita adalah tentang appointment. Kenapa sih saya tulis? Supaya kita bisa mengikutinya pelan-pelan, meresap, pulang kita ingat lagi. Tadi yang ngomong siapa? Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu. Kamu itu ya saya dan saudara. Saya gambar aja di sini saya. Ini adalah Juan Mogi. Tuhan bilang, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ya, Tuhan baru juga mulai datang kebaktian onsite, disuruh pergi lagi. Pergi kemana? Senin sampai Sabtu ada 7 gunung, 7 mountains, 7 daerah di mana Tuhan taruh kita. Misalnya seperti saya ditaruh di area rohani atau gereja. Itu saya ditetapkan oleh Tuhan. Ada yang pergi misalnya ke tempat bisnis, marketplace, jadi dokter, lawyer, profesional, banker, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah di area pendidikan. Ada yang jadi guru, jadi dosen. Bahkan kalau kita sendiri adalah mahasiswa atau pelajar, Tuhan menetapkan kita untuk pergi. Lalu ada yang berikutnya gunung yang keempat itu di area seni. Atau misalnya entertainment, hiburan. Lalu yang berikutnya ada di mana lagi? Di media. Di area media. Yang berikutnya ada di area politik misalnya.
Mungkin ada yang jadi pejabat publik dan sebagainya. Rohani, bisnis, pendidikan, seni, entertainment, media, politik. Satu lagi apa yang kurang ya? Keluarga, yes. Keluarga. Jadi kalau kita ibu rumah tangga, disitulah Tuhan tetapkan kita untuk berada. Nanti bentar lagi Natal, mungkin dengan prokes ada yang kumpul keluarga. Nanti Imlek ya, Januari atau Februari kumpul lagi. Nah kita ditetapkan untuk pergi ke sana, untuk ngapain? Seringkali kita berpikir gini ya, kalau kita ditaruh di dunia bisnis, di tempat seni, entertainment, ya udah saya kembangkan diri saya, kembangkan usaha saya, kembangkan karir, tambah aset, uangnya tambah banyak, untungnya tambah banyak. Lalu untuk apa? Buktinya di titik-titik yang tertinggi dalam hidup orang rasanya kosong. Gak ngalami more of God. Karena mereka lupa Tuhan menetapkan mereka untuk pergi, belum selesai untuk menghasilkan buah. Biar lebih jelas, saya gambar pakai pohon ya. Saya tuh sangat dikuatkan oleh Patino Sidin. Bapak Ibu udah lahir dulu, zaman aku masih Patino Sidin ya. Aku lupa Tino atau Leonardo da Vinci, pokoknya gitulah orang. Dia bilang katanya jangan takut-takut, selalu itu meresap di saya. Jadi saya gambar pohon, sepedenya saya nggak jelas nih pohon apa. Dan katanya harus menghasilkan buah, kan buah nggak mungkin kalau nggak ada daun. Oke, kita bikin kribo sedikit. Ya, nah ada buah nih. Kerennya ya ampun nih buahnya. Ya kan kalau bukan kita memuji gambar kita sendiri, ya ampun cakepnya. Ini abstrak yang nggak jelas. Oke, ini menghasilkan buah. Ada tanahnya di sini. Buahnya apa sih? Macam-macam buah. Tapi saya coba bahas satu aja, buah roh ya. Jadi Tuhan menetapkan kita supaya kita pergi ke 7 tempat ini dan menghasilkan buah. Buah roh aja ya. Kita coba tulis ya, buah roh. Coba buah roh nih yang kebaktian sekarang nih ada berapa buah roh? Berapa? 3. Oh Bapak baru 3, aslinya 9. Tapi gak apa-apa sudah berani menjawab. Buah roh ada nanti 6 lagi ya Pak ya. Ada 9. Enak nih papan tulis barunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih udah keluar belum di hidup kita? Udah bagus. Kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, kebaikan. Pendetanya nanya, jawab sendiri. Kemurahan, terus kesabaran, apalagi kesetiaan, setia, kelemah lembutan, bukan lemah gemulai please, lemah lembut. Terus satu lagi apa? Lihat perut saya, penguasaan diri. Pokoknya kalau udah ngomongin orang sempat lihat perut saya langsung penguasaan diri om. Oke. Penguasaan diri. Ibu-ibu di sini penguasaan diri kuat. Ya iyalah lagi COVID mau pakai kemana ya nggak? Nanti selesai COVID Pak kita simpen tahan dulu Pak. Apalagi lagi sel-sel gini. Nah ulang-ulang ya. Tuhan telah menetapkan kita untuk pergi ke 7 area ini untuk menghasilkan buah. Buahnya ini. Dan buahnya harus tinggal tetap. Gimana caranya? Orang lihat ini dalam hidup kita. Mereka tertarik ikut Tuhan. Akhirnya menjadi murid. Ini yang namanya buah yang tetap. Nah masalahnya Tuhan taruh kita di 7 area ini. Ada orang yang udah tertarik ikut Tuhan atau belum? Saya tuh 9 udah loh Pak. Belum ada yang tertarik? Nggak mungkin. Ini pasti menarik hidup orang datang ke Tuhan. Ya ini appointment nih, appointment. 2 hal yang menghalangi kita ngalami more of God apa? Udah jalanin appointment, tapi kalau kita nggak ngalami more of God, karena dalam perjalanannya ada 2 hal yang menghambat. Yang pertama itu self disqualification atau diskualifikasi diri. Merasa diri nggak layak, nggak mampu, nggak bisa. Merasa diri bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu self disqualification, itu serangan dari iblis.
Saya kalau ngalami hal seperti itu, saya langsung ngomong sama diri saya karena dulu backgroundnya seperti itu. Saya ingatkan semua firman Tuhan dan saya bilang begini, Juan Mogi dengar, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Karena engkau ditenun di dalam kandungan ibumu oleh tangan Tuhan sendiri. Engkau beda sama orang lain. Dan saya bilang karena yang buat Juan Mogi Tuhan hasilnya sempurna. Kalau ada yang bilang si Pit celengan babi lewat, dia urusan sama Tuhan. Gini-gini made in heaven, handmade-nya Tuhan. Saya bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku luar biasa. Apapun yang Tuhan suruh aku harus katakan yes Lord. Aku siap karena itu appointment dari Tuhan. Ini besok Senin nih marketplace ini dahsyat banget. Sekolah berubah, kampus berubah, tempat usaha berubah. Karena penuh dengan orang-orang jemaat Gilgal yang ngerti panggilannya. Ini keren sekali. Nah Musa ya, Musa tuh kan udah lagi bisnis kembalian kambing domba. Tiba-tiba lagi gembalain kambing domba, gitu. Ada semak duri yang menyala tapi gak terbakar. Tuhan menampakkan diri. Tuhan bilang gini, kamu ke Mesir, selamatkan orang Israel, itu umat yang aku kasihi, ya kurang lebih pernah dihitung sekitar 1 juta laki-laki, mungkin bisa total 2 jutaan. Kamu bawa mereka keluar lewat padang gurun, masuk ke Kanaan, itu tempat yang berlimpah susu dan madu. Kita kalau dapat appointment dari Tuhan kayak gitu kan mesti keren banget. Thank you loh Tuhan. Yang lain banyak begini kok Tuhan pilih. Kan mestinya gitu dong. Tapi dia bilang begini dalam Keluaran, nanti baca Keluaran 4 ayat 10-13 dikatakan begini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan. Saya gak tahu dia asal dari mana tapi kayak mirip-mirip Sumatera. Saya coba dengan logatnya itu. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Minta ampun alasannya. Dia lupa bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Tangan Tuhan yang menentu dia. Gideon. Sama disuruh nyelamatin bangsa Israel dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Dia jawab apa sama Tuhan? Tuhan dilawan. Bayangin gak? Tuhan dilawan. Tetapi jawabnya kepadanya pakai lagi. Tuhanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Self disqualification lagi. Sama kayak Juan Mogi dulu. Seringkali justru yang ngomong begini orang-orang yang lagi sukses. Orang-orang yang pinter. Orang-orang yang punya pangkat. Dengar baik-baik, kita memang biasa. Tapi bersama dengan Tuhan yang luar biasa, kita jadi keren. Self disqualification. Jalan keluarnya saya udah kasih, ingatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah yang kedua ini yang saya mau bahas lebih detail. Karena ini menyerang banyak anak Tuhan. Disappointment atau kekecewaan. Ya kita coba halaman yang berikut. Ini udah gak bisa ditulis lagi. Teneng. Ladies and gentlemen. Tereng. Duh kamu jangan permalukan hamba Tuhan. Tedeng. Bisa loh tadi kebaktian. Makanya gak boleh ada kesombongan di hati, gak boleh. Papan tulis baru aja sombong. Gitu doang, salah mencet. Oke, jadi appointment. Ada kesombongan dikit aja Tuhan tuh gak suka. Appointment, masih nyicil atau udah lunas ini? Udah lunas kayaknya. Appointment. Nah lahir kata apa? Appointment. Ini penugasan, pengangkatan, penunjukan. Disappointment artinya apa? Kekecewaan. Siapa yang pernah kecewa? Angkat tangan. Hebat amat kebaktian ini. Siapa yang yakin setelah khotbah hari ini tentang kecewaan, kita gak akan kecewa lagi? Nah, waktu kita dapat tugas dari Tuhan, kita masuk dalam pernikahan, jadi suami, jadi imam, nabi dan raja, kita jadi istri, jadi penolong, ya kan? Pasti kita ketemu dengan kekecewaan. Sekarang saya mau tinggalkan hidup lama, saya mau melayani Tuhan di gereja, semua isinya malaikat-malaikat. Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kekecewaan punya definisi adalah harapan yang tidak terpenuhi. Dia jadi kecewa. Jadi kalau kita kecewa itu normal. Nah ini kita mau bahas nih, ini yang menghalangi kita ngalami more of God. Udah jalanin appointment, di tengah jalan disappointment.
Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang namanya Yeremia. Ayatnya cukup panjang tapi perhatikan deh. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Kita akan belajar banyak. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, kenapa ya nabi-nabi suka pakai lagi nih. Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Self disqualification lagi. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nih ayat 10 nih, aduh keren banget nih. Nih ya Tuhan ngomong ini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini kan appointmentnya keren banget. Dari appointment yang saya baca misalnya kayak malaikat ke Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Biasa ini kan kayaknya keren sekali. Appointmentnya keren. Tapi di tengah jalan yang Yeremia temukan dia khotbah. Nggak ada yang bertobat. Hatinya tambah keras, tegar tengkuk. Dan yang paling parah dicemooh setiap hari. Alkitab bilang semua orang. Jadi kalau penduduknya 100 ribu nolak dia. Dan sepanjang hari 24 jam dia ditertawakan, diolok-olok dan mereka mau bunuh dia. Itu intimidasinya ngeri gak sih? Ditolak, ditertawakan, diejek dan mau dibunuh. Padahal dia dengan hati yang tulus melaksanakan pesan Tuhan. Yeremia 20 ayat 7 sampai 8 ini kekecewaan dia. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Coba kalau dulu aku Kristen biasa-biasa aja. Enggak sosokan pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Aku biasa-biasa aja. Ya gak ngalami more of God. Kita hidup di luar ketetapan Tuhan. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Capek kan hidup kayak gitu. Kita digosipin sekali aja gak tidur 2 minggu. Tiap hari nih. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Ini udah stres banget. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bayangin Tuhan aja dilawan mereka apalagi nabinya. Itu kecewa kelas berat. Kata lain kecewa kelas berat. Nah ini kalimat ini coba perhatikan. Temporary disappointment equals to eternal character. Bahasa Indonesianya. Kekecewaan sementara sama dengan karakter yang kekal. Jadi kalau kita lagi diizinkan mengalami kekecewaan, sebetulnya karakter dalam hidup kita sedang dibangun oleh Tuhan. Mengapa karakter penting dibangun? Kalimat berikutnya, semakin kuat karakter kita, Tuhan bisa mencurahkan semakin banyak dalam hidup kita. Siapa yang ingin mengalami more of God? Karakter harus dibentuk. Bagaimana karakter dibentuk? Salah satunya lewat kekecewaan. Gak mungkin dalam hidup kita gak kecewa. Lihat istri kecewa kadang-kadang. Lihat suami kecewa kadang-kadang. Lihat gembala yang lagi ngomong ini kecewa kadang. Gitu-gitu aja khotbahnya gitu. Masa gereja gede gini muatin cuma segini. Gak tahu kali yang udah kecewa lagi. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Sampai sini kita belajar sesuatu. Wah keren. Ini studi Alkitab ya. Baca ayat, didalamin. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dan bukan hanya itu saja. Perhatikan baik-baik. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dengar baik-baik, ada 2 kata penting di sini. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kata dicurahkan. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata kedua yang penting adalah dikaruniakan. Nah saya gambar ya. Jadi dalam appointment pasti kita mengalami yang namanya disappointment. Disappointment adalah harapan yang gak sesuai dengan kenyataan. Ini Tuhan ya. Bapak Ibu sering ngikutin saya ya. Karena ini jam-jam yang berbahaya. Saya mau kita semua semangat dan antusias. Ini Tuhan. Ini di bawah kita dong ya. Ini kita.
Tuhan kan maha besar kan? Dia punya hikmat, dia punya segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup. Itu namanya kalau bapak sangat hebat, pasti ke anaknya dia pengen memberi terus kan. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia memberikan. Dia pengen memberi, itu nature-nya Tuhan ingin memberi. Dari atasnya dia kirim nih ya. Cium, cium, cium. Sama-sama 2, 3. Cium, 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 cium. Nah kan gak ada yang tidur. Nah kok kalau banyak dicurahkan kenapa kita gak terima apa-apa? Karena karakter itu seperti kontainer. Banyak yang bocor. Kecewa, marah sama Tuhan. Kecewa, akhirnya kepahitan, gak bisa ngampuni, bocor. Ini berkat yang ciung-ciung tadi bocor, turunnya ke bawah. Nah makanya saat kita ada bolong-bolong kita mulai kecewa. Sekarang waktu kecewa kita tahu. Kali ini gak boleh kalah. Aku gak boleh ditipu. Walaupun kecewa aku mau maju terus. Aku mau setia. Aku mau tetap komit. Aku mau menyala-nyala. Nah ini kontainernya dikuatin. Semakin kuat. Berkat kan gak pernah berhenti itu non-stop. Hikmat, kesempatan, kepercayaan. Cium, cium, cium. Mana suaranya? Cium, cium, cium. Nah karena kita menang ini jadi kuat. Dia bisa duduk di gereja yang sama tapi yang satu tukang kecewa. Yang satu kecewa maju terus, beda kemajuannya. Iblis mau mencuri, membunuh, membinasakan, melumpuhkan hidup kita. Makanya 2 kata yang penting tadi dicurahkan. Satu lagi apa? Dikaruniakan. Ini 2 kata penting yang terus mau dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Cuma karena kita suka kecewa, ininya bocor terus, kita gak terima more of God dari Tuhan. Rugi kecewa, udah gak zaman lagi. Kecewa boleh, jangan izinkan kekecewaan menguasai hidup kita. Sekarang khotbah. 3 hal, bagaimana kita mengatasi kekecewaan, menang atas kekecewaan. Siap semuanya? Yang pertama, simple banget. Berseru kepada Tuhan. Ya itu mah gampang banget, udah suka banget di khotbah. Tenang. Itu udah mulai marah lagi kecewa. Yang pertama apa tadi? Berseru kepada Tuhan. Tadi si Yeremia waktu dia lagi diolok-olok sepanjang hari, ditertawai, ditolak. Dalam Yeremia 20 ayat 8 dia katakan, sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, I cry out, aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab Tuhan telah menjadi celah dan semua bagiku sepanjang hari. Jangan disimpan jadi sakit. You cry out to God, berseru. Nah salahnya kita gak berseru kepada Tuhan. Kunci kamar, tutup pintu, lalu kita berdoa nyembah, muji Tuhan, berseru, Tuhan aku gak sanggup, aku perlu Engkau, bangkitkan rohmu di dalam aku. Bangkitkan Tuhan semangatku kembali, biar rohku kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita gak berseru. Berserunya ke siapa? Istri ini lagi kecewa sama suami. Ibu-ibu pernah kecewa sama suaminya? Hebat ibu-ibu di kebaktian ini. Gak pernah kecewa sama suaminya, hebat. Nah kan dia kesel dong, orang kecewa kan pahit. Dari dalam hati keluar aliran air kehidupan dong. Kalau isinya kecewa pahit kotor kan, keluar lewat mulutnya apa? Pahit. Anak-anak keluar semua, kumpul. Mami mau cerita. Lu tahu bapak lu? Bego. 1. Lu cari suami jangan kayak dia. 2. Nyesal gua kalau. Anak-anak bingung ya. Kenapa bisa dapat bego? Berarti si mami mau dilamar sama si bego dulu. Dia bingung, kebingungan di antara anak-anak. Karena si mami pahit, cerita tentang papinya, anak-anak 3 yang murni jadi apa? Jadi pahit semuanya. Kalau salah berseru, kekecewaan itu menular. 1. Yang kedua, dalam hidup tuh entah kenapa ada daya tarik. Ada daya tarik. Orang sukses narik ke orang sukses. Terus kita yang gak sukses bilang, dia mah yang kaya main sama yang kaya. Itu ada law of attraction. Makanya kalau udah susah, udah gak maju, jangan main, udah kita main kelas teri, main sama teri aja. Terus jadi teri. Jadi kalau teri terus lagi main sama kakap, sekali-kali dicuekin. Ngomong diem aja, emang nama kita teri kan. Kita bilang ini, tunggu tanggal main. Ini teri akan gede jadi kakap. Begitu. Kenapa kan ada Yesus di dalam kita. Oh ini udah kakap semua, jadi gak ada amin lagi ya. Oke, nah jadi gitu. Ada law of attraction. Nah kalau kita kecewa, kita narik orang-orang yang apa? Kecewa. Jadi orang kecewa ngobrol, kita berseru sama mereka. Lu tau pendeta gue yang di Pik tuh? Yang kayak jual kue tiaw tuh, lu tau dia? Gue kecewa banget.
Temennya bilang, berapa lama lu kecewa? 5 tahun. Lu baru 5 tahun. Di gereja gue 25 tahun. Kita jadi bangkit atau lemah coba? Hah? Jadi gue belum apa-apa. Belum, lu 20 tahun lagi lu. Nah, yang kecewa tambah kecewa karena salah berseru. Ini saya cuma kasih reason, berseru tuh yang aman cuma sama Tuhan. Oke, saya punya teman-teman yang baik. Kita sekarang menyerukan kekecewaan kita kepada teman-teman yang positif. Teman-teman kita yang positif berapa lama tahan dengerin kita yang kecewa? Ya dia juga sibuk kali. Dia juga capek kali dengerin kita. Paling kalau kita kecewa teman-teman kita ngomong apa coba? Seingat kita. Udah bro, jangan dipikirin. 1. Yang kedua, be strong bro. 2, itu lebih antusias. Yang 3, kalau gue sih gue ceraiin, kawin lagi. Ya paling gitu doang. Jawabannya semua udah bisa diurut. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Tuhan. Berseru sama Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru sama-sama. Pertolonganku datang darimu. Dari suaranya banyak yang kecewa nih. Peganglah sama-sama tanganku. Ya ampun. Itu GBI Gilgal. Selesai. Yang pertama berseru kepada Tuhan. Yang kedua, menemukan janji dan kebenaran yang ada dalam diri kita. Begitu kecewa, ingat jangan putus asa dulu. Dulu Tuhan ngomong apa ya? Waktu saya diberkati pernikahan, waktu saya suruh nikah sama dia, waktu saya disuruh dulu full time melayani Tuhan, waktu Tuhan suruh saya jadi arsitek, waktu Tuhan suruh saya jadi ambil dokter, waktu Tuhan suruh saya terjun di dunia seni, waktu Tuhan panggil Juan Mogi jadi pendeta. Bapak Ibu Saudara pikir saya jadi pendeta gak pernah kecewa? Maaf agak emosi sedikit. Kecewa, saya bukan robot, saya manusia dan hatiku sangat lembut. You know Tweety? Lembut. Penampilan boleh Tasmanian tapi hati Tweety. Aku bisa kecewa tapi aku ingat kenapa aku dipanggil. Apa janji Tuhan, apa kebenaran yang pernah aku terima dari Tuhan. Itu yang membuat aku berdiri sampai sekarang 5 Desember 2021. Yeremia waktu lagi diejek, ditertawakan, ditolak sama semua penduduk. Dia bilang begini. Aku mau ingat janji Tuhan. Yeremia 1 ayat 8-10, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan kau. Bangkit lagi dia. Lalu ayat 9, lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada harinya aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dia ingat kembali semua janji Tuhan. Bangkit lagi, bangkit lagi. Aku udah all out ini. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Dari kebaktian 1 loh begini. 240 kalori. Nah gitu dong semangat. Segitu dong. Yuk tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. And shout hallelujah. Maaf pada pakai masker saya lupa. Yang ketiga yang terakhir. Apakah kita belajar sesuatu? Yang pertama berseru kepada Tuhan. Yang kedua apa? Menemukan janji dan kebenaran dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga dan saya selesai sini. This is very very important. Hidup dari dalam keluar dan bukan dari luar ke dalam. Hidup dari dalam keluar dan bukan dari luar ke dalam. Yuk ayat terakhir, benar-benar terakhir. Saya undang teman-teman praise and worship untuk menolong saya. Tetapi apabila aku berpikir, ini lanjutan dari dia kecewa tadi. Aku tidak mau mengingat dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama. Udah gak mau khotbah lagi, gak mau pelayanan lagi. Maka dalam hatiku, listen to this. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya tapi aku gak sanggup. Mau quit, mau berhenti, putus asa, aku gak sanggup. Ada sebuah kekuatan dari dalam yang mendorong aku. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Bayangin teman-teman dekatnya aja udah pesimis lihat dia. Ada yang jahat sama dia. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk. Sehingga kita dapat mengalahkan dia. Dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ayat 11 keren banget. Tetapi Tuhan menyertai jemaat GBI Gilgal seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Gambar saya yang terakhir, bawa pulang dan ingat ini terus.
Hidupnya dari mana ke mana tadi? Dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Nih ada bedanya ya, saya gambar ya. Ini kita, saya lah ya, jangan pakai orang teh. Ini Juan Mogi. Wih, kayak SpongeBob. Oh. Oke. Kalau kecewa, kenanya di mana? Di hati kan? Lebay. Ini kan, hati kan? Kenapa bisa kecewa? Karena hidupnya dari luar ke dalam. Siapa yang suka kecewaan kita? Sebutkan. Siapa yang suka mengecewakan kita? Sebutkan. Enggak berani ngomong. Oh suami, gitu aja kok takut. Suaminya, istrinya, siapa lagi? Pendetanya, oke pendetanya. Ketua selnya, anggota selnya. Itu Pak yang tukang bocor betulin rumah saya Pak. Bocornya kan segini. Kan saya bayar dia 300.000 buat betulin. Terus bocornya jadi 4. Kecewa. Kok hobi kecewa ya? Ini lupa nih, ini lupa penting. Ipar. Mertua tuh. Bodoh. Karena kita hidup dari luar ke dalam. Habislah kita. Habis nih hati, habis nih hati. Hatinya jadi kecil, habis kan? Kecilah kekuatanmu. Bang! Disikat sama setan. Gimana mau ngalami more of God? Yang lain udah perang kemana-mana menang dia. Makanya hidup dari mana? Dalam keluar. Saya balik ya. Ini cuma ada di kebaktian ini, extra picture. Tadi Yeremia bilang di dalam aku seperti ada api, itu Tuhan. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya yang di dalam, daripada yang luar pengaruhin kita, mendingan kita bangun yang di dalam kita nih. Yang katanya api itu gimana sih? Bangun kehidupan doa, bangun kehidupan firman, bangun pujian, bangun penyembahan. Sehingga yang di sini besar, begitu serangan itu datang, kita bilang, emang gue pikirin, sepel lu, emang gue mau kecewa lagi? Enggak, mulai 5 Desember 2021 aku akan menang. Karena di dalam aku lebih besar dari yang di luar. We live from the inside to the outside. Bangkit berdiri sama-sama, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan yang luar biasa. Ku tak akan menyerah, sama-sama pada apapun. Come on GB Gilgal, sing it. Ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Come on, kepada katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama semuanya, ku tak akan live from the inside out. Juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Amin. Sama-sama bilang, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Yang di online juga katakan, hatiku percaya. Katakan, hatiku sekali lagi. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya Tuhan punya rencana, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Come on church. Berapa banyak yang mau bangkit dari kekecewaan? Berapa banyak yang mau mengalami more of God? Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Kau lihat setiap tangannya diangkat. Mereka menyerahkan semua kekecewaan mereka kepada Tuhan.
Ada kekuatan yang baru yang diberikan oleh setiap tangan yang diangkat di onsite, di online. Kami mau berseru hanya kepada Tuhan. Enggak ada tempat lain yang aman untuk kami berseru, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan saat ini ingatkan mereka untuk setiap janji dan kebenaran yang Tuhan pernah bicara dalam hidup mereka. Tentang pernikahan, tentang pelayanan, tentang keuangan, tentang apapun juga. Dan masuk tahun yang baru, hanya tinggal 2-3 minggu lagi, kami gak mau hidup dari luar ke dalam. Mereka yang pengaruhi kami, tapi enggak. Stop right now. Kami mau hidup dari dalam keluar. Karena roh yang di dalam kami jauh lebih besar dari semua roh yang dari dalam dunia ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Yang di online juga nyanyi, semuanya jadikan ini doa kita. Amen. Kepada kehendak-Mu hatiku percaya Tuhan punya Come on church, one more time, sing it. Ku tak akan menyerah. Kuatkan yang lemah saat ini di dalam nama Yesus. Sikaraba sete apa? Ku coba semua yang ku bisa. Yes, tetapi ku berserah. Amin kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Katakan. Hatiku one more time, come on. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Thank you Jesus. Thank you. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang luar biasa yang ada di onsite dan di online, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday.